Halo teman-teman, kami dari kelompok 4A akan memaparkan materi tentang teori belajar humanistik bersama saya, Cindy, dan teman-teman saya, Dayat, Elsa, dan Rafli. Mari! Pernah nggak sih kalian mendengar tentang teori belajar humanistik? Kira-kira apa ya teori belajar humanistik itu? Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Berdasarkan teori Arthur Combe tahun 1912 sampai tahun 1999, Arthur Combe mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Meaning, makna atau arti adalah konsep dasar yang sering digunakan belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Dan berdasarkan teori Abraham Maslow, psikolog humanis pun percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk merealisasikan potensi dalam dirinya untuk mencapai aktualisasi diri. Sedangkan menurut Carl Ransom Rogers, teori humanisme, Rogers lebih penuh harapan dan optimis tentang manusia karena manusia mempunyai potensi-potensi yang sehat untuk maju. Apa saja sih prinsip dari teori belajar humanistik? Perlu kita ketahui, ada beberapa asumsi yang mendasari pendekatan humanistik. Yang pertama, peserta didik mempelajari apa yang mereka butuhkan dan ingin ketahui. Yang kedua, belajar tentang cara-cara belajar adalah lebih penting dibandingkan dengan memperoleh pengetahuan aktual. Yang ketiga, evaluasi yang dilakukan oleh peserta didik sendiri adalah sangat bermanfaat dalam pekerjaannya. Yang keempat, perasaan adalah sama pentingnya dengan fakta dan belajar merasakan adalah sama pentingnya dengan belajar cara berpikir. Dan yang terakhir, belajar akan terjadi apabila si peserta didik tidak merasakan adanya ancaman. Nah, itu tadi ada beberapa prinsip teori belajar humanistik. Yang selanjutnya ada implementasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama, guru dapat memberikan reward kepada si peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal agar peserta didik ini semakin semangat dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan sehingga mereka merasa aman dan aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. Yang ketiga, beri kesempatan kepada si peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Dan yang terakhir, pendidik harus memfasilitasi peserta didiknya dengan memberikan sumber belajar yang mendukung. Sebagian besar tindakan manusia mewakili upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersifat hierarkis tingkatan. Kata Maslow, tingkatan kebutuhan ada 5 tingkatan, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam pembelajaran, tugas utama guru yaitu bertindak supaya fasilitator yang membangun suasana kelas menjadi lebih efektif. Nah, itu tadi beberapa penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Masuk ke materi yang terakhir, ada kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Kelebihan dari teori belajar humanistik. Teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, pembentukan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab, tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Adapun kekurangan dari teori ini, yaitu peserta didik yang tidak mau memahami potensinya sendiri
akan ketinggalan dalam proses belajar. Nah, kira-kira itulah penjelasan dari kami tentang teori belajar humanistik. Diharapkan teman-teman bisa memahami penjelasan dari kami. Sekian dari kami, terima kasih. Entertainment.